Wow, mantap sekali teori-teori Mimin untuk drama ini 80% bisa dikatakan tembus ya, atau setidaknya masih di jalur yang sama. Sayang sekali karena channelnya baru, jadi view-nya dikit padahal cukup out of the box. Lalu untuk episode ini akhirnya terbongkar misteri lain dari hilangnya kepala Hong, dan siapa orang di balik foto yang diselipkan di buku, yang jawabannya kurang lebih sesuai dengan prediksi kita di video sebelumnya. Tapi selain terbongkar, ternyata rahasia tersebut masih dibuat menggantung di episode ini, karena cerita yang sebenarnya bagaimana mereka bisa meninggal dunia belum diungkap. Oke, sebelum kita membahas sinopsis episode 14 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Berlanjut dari kegalauannya, karena kepala Hong menolak untuk terbuka dengannya, Yejin yang menangis berjalan pulang dihampiri oleh Bu Wajung yang menawarkannya untuk mampir sambil menenangkan perasaan Yejin. Di sini Yejin bertanya kepada Bu Wajung, misteri apa yang terjadi kepada kepala Hong ketika hilang selama 5 tahun. Tapi sayang Bu Wajung dan bahkan seluruh warga desa pun tak tahu cerita yang sebenarnya dari kepala Hong. Namun Bu Wajung ingat, ketika kepala Hong pertama kali pulang setelah kepergiannya, kepala Hong terlihat murung dengan raut wajah yang sangat sedih. Yang pasti mereka tahu kalau kepala Hong adalah orang yang selalu mendengarkan keluh kesah orang lain, tapi tidak ada satupun yang berhasil mendengar keluh kesahnya. Dan Bu Wajung melihat ada senyuman berbeda ketika kepala Hong mulai mengenal Yejin. Jadi ia berharap Yejin bisa menjadi tempat bersandar untuk kepala Hong ya. Dan perkataan Bu Wajung ini sebenarnya selaras dengan perkataan dari Pak Junji dan juga Nenek Gamri. Ada hal penting yang patut digarisbawahi di sini. Yang meninggal pada foto keluarga yang ada di buku kepala Hong hanyalah sang pria saja, sedangkan istri dan juga anaknya dikonfirmasi hidup dan dia merupakan kerabat dari Jisung. Lalu di sisi lain, Yejin yang baru saja bangun rupanya masih merasa sedih dan dia akhirnya memutuskan untuk memberikan waktu di antara keduanya untuk menenangkan diri atau bahasa lainnya break sejenak. Kemudian scene berganti lagi ke Bu Guru Chue yang teringat masa lalunya. Ketika dirinya tinggal di rumah Bu Wajung, ibunya sempat mendatanginya untuk memintanya kembali. Rupanya ketika itu dirinya sedang lari dari rumah karena masalah percintaannya yang sepertinya tak mendapat restu dari keluarganya. Nah, itu berarti menjawab kalau alasan Bu Guru Chue menolak Yongguk memang bukan karena desakan dari Wajung ya, dan juga alasan selain persahabatan mereka. Melainkan dia memang benar-benar masih mencintai orang lain, makanya dia tidak bisa membuka hatinya untuk Yongguk. Dan mungkin ini juga alasan kenapa dirinya sampai saat ini masih melajang. Bu Namsuk yang mendatangi Wajung dibuat terkejut karena Wajung terlihat sedih dan minum-minum sendirian. Namsuk meminta Wajung agar jujur saja pada perasaannya yang masih mencintai Yongguk selama ini. Dan Wajung pun jadi teringat masa lalunya, di mana Yongguk sangat perhatian kepada ibunya, dan ibunya yang sakit keras terus didatangi oleh Yongguk yang membersihkan tubuhnya dan membuatnya tertawa. Jelas dari perlakuan Yongguk kepada ibunya membuat Wajung ketika itu jatuh hati kepadanya, dan Wajung dengan egois ingin memiliki Yongguk, walau ketika itu ia tahu kalau Yongguk tak memiliki perasaan kepadanya. Lalu saat Wajung pingsan karena banyak minum, di sini Bu Namsuk memiliki rencana membohongi Yongguk kalau Wajung sedang minum bersama pria yang akan dijodohkan dengannya. Yongguk yang emosi pun berlari karena takut terjadi sesuatu kepada Wajung. Dan sampai saat itu akhirnya Yongguk dan Wajung duduk berdua untuk saling mengatakan perasaannya yang sebenarnya. Dan akhirnya keduanya memutuskan untuk memulai semuanya dari awal lagi. Thanks ya Bu Namsuk, kali ini benar-benar jadi best friend. Jisung yang mendengar kabar kalau kepala Hong bertengkar dengan Yejin langsung menghampirinya. Dia memberikan nasihat jika kepala Hong adalah orang yang kotor, pembohong, dan juga penakut dan tak layak untuk Yejin, maka cobalah tunjukkan hal yang sebenarnya darinya. Karena Yejin bukan tipe orang yang mudah kecewa mendengar kejujuran darinya. Dan Jisung yakin dia akan dapat menerima kepala Hong apa adanya. Mantap ya, rivalitas berujung dengan persahabatan. Lalu untuk urusan Jisung sendiri, sepertinya dia sudah baik-baik saja. Karena penulis Wang memutuskan untuk tetap bersamanya yang otomatis sudah tidak ada kegalauan di hatinya. Apalagi Jisung mengatakan kalau dia akan mencoba dari awal lagi untuk meluluhkan hati penulis Wang. Nah, sesuai dengan teori kita sebelumnya yang pecah telur alias prediksinya tembus, ternyata pria yang ada di foto bersama istri dan anaknya bernama Jonggo.
Dan dia adalah senior dari Kepala Hong, di mana Kepala Hong ini dirawat olehnya seperti adik sendiri ketika di ibu kota. Dan tanpa sebab, tiba-tiba Jong-u meninggal dunia yang alasannya masih belum diungkap di episode ini. Tapi di sini istri Jong-u terlihat begitu menyalahkan Kepala Hong ya. Lalu usai flashback tersebut, tak lama kemudian Ye-jin mendatangi Kepala Hong. Di sini dia meminta maaf atas sikapnya sebelumnya dan memilih bersabar dan menunggu sampai Kepala Hong bisa terbuka dengannya. Lalu esok harinya, Kepala Hong diberi nasihat oleh Nenek Kemri kalau sudah saatnya dia berpikir dewasa dalam cinta. Kepala Hong juga harus berpikir untuk kebahagiaannya sendiri sekali-sekali, karena ia yakin jika Kepala Hong bahagia, maka semua orang juga akan bahagia, apalagi Ye-jin yang mencintainya. Dan semua orang juga setuju kalau Ye-jin adalah tempat sandaran yang cocok untuk Kepala Hong mendengar keluh kesahnya. Di tengah pesta perpisahan berakhirnya syuting Jisung, mereka membuat sebuah perayaan kecil. Dan di tengah-tengah pesta tersebut, tiba-tiba Kepala Hong mengajak Ye-jin ke suatu tempat untuk membuat janji kepadanya kalau Kepala Hong akan mengatakan yang sejujurnya kepadanya nanti. Sedangkan di tengah pesta, semua orang membicarakan Kepala Hong yang pergi diam-diam bersama Ye-jin. Mereka juga membicarakan kenapa namanya begitu kuno sekali. Dan karena penasaran nama lengkap dari Kepala Hong, Doha pun bertanya kepada Jisung. Dan dia menjawab kalau nama lengkapnya adalah Hong Du-sik. Lalu tak lama kemudian Kepala Hong yang baru saja kembali langsung dihampiri oleh Doha, yang terlihat marah kepada Kepala Hong. Doha bertanya apakah Kepala Hong adalah Hong Du-sik yang pernah bekerja di manajemen ACTK, dan apakah Kepala Hong masih mengingat Kim Gi-hun. Dan Kepala Hong pun flashback, di mana saat ia bekerja dulu, ia sering bersenda gurau dengan satpam bernama Gi-hun yang sering ia belikan susu. Dan rupanya satpam bernama Kim Gi-hun tersebut adalah ayah dari Kim Do-ha, dan lumpuhnya tubuh bagian bawah Kim Gi-hun berhubungan dengan Kepala Hong, yang membuat Do-ha naik darah dan langsung memukul wajah Kepala Hong. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Sekian video kita hari ini. Mimin sudah mendapat teori lagi di otak Mimin dari cocok logi drama ini dengan buku What Man Life karya Leo Tolstoy. Apalagi ada kesamaan karakter antara satpam atau ayahnya Doha dengan karakter yang ada pada buku tersebut. Dan buat yang sudah menonton video Mimin tentang teori cocok logi tersebut, pasti paham maksud Mimin di mana. Dan buat yang belum menonton, kalian bisa tonton yang linknya Mimin sertakan di deskripsi video ini dan di akhir video ini. Karena besok kita lanjut ke teori buku dalam part yang ketiga. Oke, sebelum kita menutup video ini, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra pamit. See you, sahabat Mincapedia.